balik lagi bareng kita di podcast Warung Story 64. Kali ini gue Binu bareng Mas siapa? Amer. Nah, bareng Mas Amer kita berdua kembali bakal ngobrol-ngobrol yang seru lah pokoknya. Kan Ya, pasti seru nih. Sekitaran bulan segini nih itu jadwalnya penerimaan maba kan. Iya kan biasanya nih yang gagal-gagal SBM nih opsi kedua cari swasta. Beda sekali Mas. Kalau aku sih Gimana? bukan SBM kan. Langsung swasta, UMM Pride soalnya. Oh, langsung pilihan pertama langsung UMM gitu ya? Kelas kan cita-citaku dari TK kuliahnya di UMM soalnya. Sang Surya Pride. Jelas. Ngomongin maba nih kan pasti maba kalau yang kayak aku ya. Kan aku nih sebenarnya aslinya orang Kalimantan. Jadi kalau ke Malang itu ngerantau. Otomatis kalau kita ngerantau itu kan pasti ada yang ditinggalin lah. Iya. Soalnya kan ya kita ngerantau kan buat kebaikan kita sendiri juga. Buat masa depan kita juga kan. Nah iya. Selain itu kan yang ditinggal itu nggak cuma keluarga ya kan? Nggak cuma keluarga, teman, sahabat, pacar terutama. Nah, sekarang nih kita bakal ngobrolin tentang maba dan itu cerita dia pacaran selama maba gimana. Soalnya kan pas maba nih kita lihat banyak teman kita gitu kan, ada yang jomblo, ada yang ninggalin pacarnya dari kampungnya, ada juga yang baru ketemu pacarnya pas di kampus pas kuliah gitu. Ya. Pas kuliah dia nyari pacar ketemu. Nah, iya. Soalnya kayaknya di UMM itu sebelum kita masuk udah difasilitasi sih buat cari temen ataupun bisa juga cari pacar. Contohnya itu kayak kegiatan P2KK itu. Oh iya, P2KK, Pesmaba gitu kan. Biasa banyak banget cinlok. Banyak sih yang cinlok dan katanya itu malahan kayak udah biasa dari dulu. Cinlok pas P2KK. Pas P2KK. Pas P2KK ada nggak sih temennya yang jadian gitu? Loh, kalau temanku ada. Tapi pas aku kemarin kok nggak ada, kenapa ya? Apa nggak ada yang mau sama aku? Bisa jadi sih. Kan kita nggak ada yang tahu kenapa. Nggak ada yang tahu juga sih. Yang katanya, tapi kata teman-temanku dulu, kalau yang udah P2KK duluan loh ya, gini, kalau pas P2KK cari cewek di sana pasti dapet. Nah, aku nyari, kenapa aku nggak dapet? Tapi teman-temanku dapet. Kenapa? Mungkin belum rezeki. Jadi kalau kata dapetnya pas mati. Kalau kata anak-anak ML yang di live gitu katanya nice try mas, nice try. Ente. Nice try. Nah, ngobrolin maba-maba yang ditinggalin gini sama pacarnya itu kan kayaknya dikategorikan jadi 3 deh mas. Jadi 3 ya, bisa ada 3. Iya. Yang pertama itu ada maba yang pengen ngejomblo. Itu dia ngejomblo berbagai alasan lah, entah kenapa. Yang penting dia ngejomblo sampai sekarang gak nyari lah. Mungkin dia pas kuliah itu jadi maba emang belum mau pacaran lah, entah dia pas masa SMA-nya disakitin, kita nggak ada yang tahu kan. Iya, nggak ada yang tahu. Memang dia minder kan juga nggak tahu juga. Iya. Soalnya aku awal-awal datang ke Malang ya minder juga. Bukan minder sih, lebih tepatnya kaget lah. Soalnya kan aku dari Kalimantan terus ke Jawa, kayak lumayan banyak lah culture shock yang aku rasakan. Yang nggak tahu alasannya apa yang tentang jomblo. Ya. Yang kedua nih, dia udah punya pacar mas. Tapi dari sekolahnya. Dari sekolahnya, maksudnya dari SMA, dari SMK udah punya pacar terus ditinggal atau kuliah. Ya. Bisa jadi sih 2 ini. Bisa dia ditinggal LDR, bisa juga dia satu kampus sama pacarnya. Jadi biasanya yang LDR nih sama-sama susah nih. Kalau LDR sih pasti susah banget sih ya. Susah banget. Mas gimana? Pernah ngerasain mas LDR gitu? Pernah sih, beneran pernah. Pas saya tebak sih mas, pasti kandas kan? Kandas. Baru dapet 2 bulan kuliah kandas. Karena yang emang di Malang gitu itu lebih menarik beneran. Ya gimana ya, kita di sini ngingetin makan, di sana ada yang ngajak makan, kan ya?
Betul Ya sih. itu yang bikin kandas. Seberapa sayang pun lu ke pacar lu, tapi kalau lu LDR ya susah gue rasa. Kayak ibaratnya sama yang kayak Mas katain tadi, Gimana? yang sayang bakal kalah selama yang selalu ada. Hah? Tentu. Even lo, bener banget. even selalu ada di setiap saat. Misalnya ya modal chat doang ya gimana kalau dibilang kangen Berjuang ya lewat sama chat. kalau Sekarang ya nggak LDR ada. gitu kan, kalau Nggak ada. misalnya kangen ya kangen, dia bilang kangen gitu kan, saya cewek ya gitu kan, di saya gue nih ceweknya di Kalimantan terus sama aku kan, kayak ibaratnya dia bilang kangen ya aku juga kangen. So Kangen. apa yang harus dilakuin ya sama-sama sabar, nggak ada yang bisa dipaksain. Iya, kalau yang LDR harus begitu. Tapi kalau LDR-nya gini, yang satu bilang kangen, yang satunya bilang kangen juga, tapi yang di sini bisa keluar sama yang lain. Kan Waduh, wow, itu something. sering terjadi di kota-kota besar. Sering banget. Dan itu nggak sekali dua kali. Nanti Ya, putusnya bener sih. juga gara-gara itu kok. Beneran. Soalnya aku ngerasain juga sih, kayak ibaratnya kalau ditikung sih, ibaratnya sih bisa jadi ditikung ya. Soalnya kan di sana kayak ada yang nemenin dia gitu kan. Kayak, ya Yang selalu tapi ya ada dalam lah pokoknya buat dia. selalu ada, tapi kalau kita benar-benar sayang gitu kan, kita pasti mikir dia kenapa gitu ya, dia butuh temen yang ada selalu sama dia. So kalau buat dia bahagia ya kenapa nggak kita kasih, even kita tetap sakit hati walaupun patah hati gitu kan. Tapi ya kalau prinsipku ya, kalau pacaran gitu kan, aku udah bahagia, aku mau bahagiain orang lain lagi. Jadi aku nggak mau bahagia sendiri gitu, kayak I see. diriku Walaupun dia udah sama bahagia. yang lain, dia bahagia, gitu? Ya karena dia bahagia ya ikut bahagia mau nggak mau. Hebat ya Anda ya. Kalau ya bilang putus sih ya udah putus, tapi kalau masih udah nggak sayang sih kayak belum, masih ada rasa. Masih tapi sayang. tapi ya kalau udah nggak kontekan lagi ya itu ya cukup tahu lah ibaratnya. Kalau dia tetap sehat terus gitu kan itu udah cukup kok. Cukup ya. Yang penting dia bahagia. Kita ikut sih. Ya sebenarnya itu sih. Ya tapi kalau dengar-dengar dari cerita temenku ya, kan ini ditambah lagi udah pandemi, udah LDR terus pandemi lagi kan. Pandemi pula. Aduh, Yang biasa yang juga ketemu pacar tapi yang pas di kampus terus beda. Biasanya yang kayak gitu itu malah susah. Biasanya ketemu pas di kampus, ternyata kena pandemi yang dia harus pulang, nggak bisa ketemu. Ya Itu semua pasti serba lebih virtual lah frustasi. sekarang. Ya baper kok sama ketikan. Iya, baper kok sama ketikan. Iya. Iya Allah. Katanya berjuang mas, tapi modal ketikan, modal chat. Sering terjadi Iya zaman gitu sekarang. Ya kalau LDR gitu kan membuat maba-maba nih yang LDR. Ya emang, apalagi kayak jurusanku lah, tau kan banyak cewek ya kan. Iya, Ya, jurusanmu emang, banyak ceweknya banget. Aku ngiri, beneran. Rumput tetangga emang lebih mantap, tapi ibaratnya kayak enggak lah, kan kamu niatnya ke sini ya buat belajar gitu. Buat belajar nggak cari. Kalau berteman ya boleh lah kalau berteman, bonus. tapi ya Aku bonus. tapi ya pasti ada batasannya lah, kan teman nggak semua teman gitu. Hah? Maksudmu? Ya pokoknya ya berteman ya cukup sebatas teman. Terus kalau kamu LDR ya harus kamu jelasin juga ke batasan. pacarmu. Ingat batasan lo ya. Iya, ingat batasan. Yang berteman tapi punya pacar, ingat batasan. Iya. Porsinya teman itu seberapa, porsinya pacar seberapa. Iya. Jika kamu misalnya, punya teman tapi rasa pacar, hubunganmu nggak bakal baik-baik aja. Pasti ya. Ya ibaratnya misalnya kayak aku kan jurusanku rata-rata cewek. Kalau misalnya kamu diajak misalnya ada teman minta bareng ke kampus terus minta kamu jemput, itu seharusnya kamu bisa tolak sih kalau cowok menurutku ya. Soalnya kalau udah punya pacar gitu kan, even cuma berangkat atau pulang bareng dari kampus itu udah, kalau pulang masih mending lah. Kalau pulang kan bisa
karena sejalur mau nggak mau kan temen. Iya. Tapi kalau misalnya ngejemput dari awal itu udah beda sih. Kayak Pasti ada ya, sesuatu. ada sesuatu. Karena gimana yo? Itu biasanya awalnya tolong jemput gimana kata-katanya. Tolong tebengin aku ke kampus. Nah, dan itu terjadi berulang kali. Itu misalnya dia apa? Nah, itu kan udah berarti udah tuh kalau misalnya sekali ya nggak apa-apa lah maksudnya. Tapi yang enggak juga sih kurasa kalau misalnya gitu, kecuali kepepet banget lah gitu ya gitu kan. Tapi kalau misalnya ngejemput dari kos ke kampus itu udah aneh sih. Kalau dia punya pacar gitu nggak mungkin itu. Kalau menurutku sih ya, nggak tahu kalau menurut orang lain kan pendapat orang, prinsip orang beda-beda. Kalau menurutku gitu, sama itu menjaga misalnya hati. Kalau ya jaga hati, ya kalau main ya main, boleh lah main gitu kan. Kalau pulang ya kayak balikin tadi ku bilang, kalau pulang kan itu kita udah di satu tempat bareng karena teman, ya masa dia naik Gojek kita tinggalin sendiri kan mau nggak mau kan gitu kan. Sungkan. Soalnya kan jalur juga ya, daripada gitu. Ini kamu curhat sekalian Iya sih kayaknya ini. biasa. Kalau aku ya jujur ya, kalau love language itu kan emang quality time gitu kan, sama itu apa, physical touch. Jadi kayak aku kalau misalnya ada orang yang bareng sama aku terus tuh, aku takut malah jadi suka sama dia gitu. Jadi kalau Biting tresmen kalau aku saka kulino kata ya, orang Jawa. Jadi kalau misalnya ketemu terus gitu kan, itu aku bahkan bisa suka sama orang, tapi ya karena aku yang punya pacar, ya aku harus itu dong, mikir dong gimana cara ngebatasinnya biar aku nggak jadi suka sama dia, ibaratnya gitu kan. Bukan nggak jadi suka, bukan berarti benci. Paham lah, aku soalnya udah punya. Tapi ya kayaknya capek gitu mas ya. Yang di tempat asal kita belum tentu juga gitu. Iya. Ngelakuin yang sama biasanya kita jaga hati di sana, mereka di sana malah main-main. Biasanya sih gitu, bilangnya cuma temen. Iya sih, cuman cutting doang, cutting di organisasi doang. Tadi cuma belajar bareng kok, ngerjain tugas bareng, minta tolong ya, karena nggak ngerti. Biasalah. Ya, tapi kalau selama masih itu apa, rame-rame gitu kan, sama dia nggak berdua aja, aku masih masuk akal sih. Iya sih. Kalau berdua, gimana kalau berdua? Kalau nggak berdua, misalnya dia. Maksudnya rame-rame. Rame-rame. Tapi kalau rame-rame pun, misalnya dia pindah kelompokan sama ini, tapi yang satu orang misalnya mantan gue ini sama cowok ini terus, ya aku pasti curiga juga sih. Tapi kalau aku yang curiga malah aku yang dimarahin. Kan terus bilangnya gini, kan aku cuma temenan sama dia. Kenapa kamu harus curiga? Tapi kan itu zaman maba ya, wajar sih. Itu ya, kayaknya pasti struggle maba yang pernah offline dulu sih. Harusnya gitu semua sih. Harusnya ya. Sekarang kan maba 2020 masih online semua ya, belum. Baru sebagian kan yang masuk. Pati apa itu P2KK sebagian kayak yang sebagian. Kalau yang offline tuh kayak di tingkatku kemarin ada offline mereka. Praktikum. Praktikum. Apa? Iya, kalau praktikum udah offline memang. Beberapa sih, nggak semua juga. Tapi maksudku kuliah offline langsung tatap muka. Jurusanku itu praktikum. Ya enggak lah, itu kan di ruangan. Tapi kan katanya pas yang di jurusanku ada sih yang masuk offline gitu, tapi dibatasin satu kelasnya cuma 20 apa 15 orang. Dikit ya. Biasanya satu kelas berapa? Dikit banget. Jurusanmu? Satu kelas itu normalnya 40 sampai 45 gitu. Yang dibolehin masuk cuma 15 sampai 20. Sepertiga lah, pokoknya sepertigaan lah kurang lebih. Yang pasti yang boleh masuk. Wah. Itu pun cuma kegiatannya nggak boleh lebih dari sejam deh. Masa? Sejam setengah apa sejam gitu. Bentar ya, jadi berarti. Kayak
Soalnya bentar banget, soalnya katanya juga itu buat latihan kita, buat nanti siapa tahu semester depan nih, semester 5 jadi gitu semua. Kalau di jurusanku ya nggak tahu kalau di jurusan lain. Katanya bulan 7 ini bisa masuk. Katanya. Mulai offline Tapi bulan COVID 7. naik lagi. Tapi kan sekarang naik lagi, malah ada varian Delta. Ya buat teman-teman ya yang dengerin ini semoga tetap sehat selalu ya. Ya, Soalnya sehat selalu, COVID lagi semoga. naik. Jangan keluar kalau nggak Ya. penting. Dah, itu aja. Tetap jaga prokes. Soalnya kalau kalian pulang ke rumah yang bahaya kena bukan cuma kalian. Soalnya orang tua kalian di rumah juga berpotensi kena. Karena sadar nggak sadar kita juga bawa virus. Nah, lanjut lagi yang kedua Benar, nih. Yang kedua, maba yang nyari Ya, maba pacar ya. pas kuliah. Yang udah Jadi pas kuliah pas dia kuliah jomblo, ini ya kayak tapi nyari pacar pas di kuliah. Menurut lu gimana lu? No. biasanya sih ya wajar sih ya manusia kan. Kayaknya Ah. kalau tempatku aja ya kan tempatku itu daerahnya kecil ya mas. Jadi kalau Tempatmu di anak Kalimantan? mudanya tuh ya kan tempatnya tuh lumayan kecil lah. Jadi ibaratnya kalau satu kota tuh rata-rata pada kenal lah. Jadi kalau misalnya pacaran sama cewek yang seumuran atau setahun di atas setahun di bawah kita, rata-rata itu kayaknya mantan temen semua. Masih temen? Mantannya temen atau temen juga gitu. Pokoknya gitu. Soalnya kotanya kecil banget kotaku. Berarti emang ada pepatah dunia sesempit itu ya? Setuju sih. Jadi Ya gitu ya. abis dari keluar teman ya kesini kita- ketemu dia, kenalan dia, Iya, ya. di P2KK. Oh iya, tapi mereka nggak bakal ngerasain yang maba maksudnya, maba sekarang. Ya. Maba Berarti sekarang kalau nggak maba ngerasain dulu pasti P2KK. dapat pacar, pasti. Kan yang terakhir P2KK berarti angkatanku berarti angkat 2019. Masih sempat P2KK. Ya 2019 kan? Iya, aku 2019. Ya, Kalau aku terakhir itu. angkatannya. Aku pun KKN juga terakhir 2019 KKN Tapi- terakhir. Kenapa? KKN nggak dapat pacar lah, Mas. Gini. Cerita intermezzo. Nih, dulu pas KKN kan aku nggak punya pacar memang. Terus pas KKN aku mikir gini kan. Bilang ke teman-teman, cinlok itu nggak ada, beneran nggak ada. Nah, seiring berjalannya KKN kan temenku ada yang barusan putus. Nah, aku nggak sengaja juga, gimana? Nggak sengaja, aku ngerti dia putus tapi ya biarin. Lama kelamaan deket. Nah, habis balik KKN udah deket banget, tapi dia balikan sama mantannya Iya. Jadi kan Berarti patah sebelum pas dapet. Aduh, belum jadi. rasanya gak enak beneran. itu Mas, berarti Mas itu lucu, Mas. Kenapa? Kan itu kalau lucu gitu berarti itu badut. Oh iya. Diseriusin, Wajar. diseriusin alhamdulillah, diketahuin kan emang lucu soalnya. Emang lucu. Badut. Ya, berarti aku Tahu disayang nggak badut dong. panjangan badut apa Mas? Apa? Kata orang-orang badut sekarang itu bahan gabut katanya. Oh, bahan gabut. Oh iya sih. Jadi ya Dateng cuman pas mereka pas gabut ya toh. gabut doang. Iya. Bisa. Bener juga loh. Berarti pas mereka gabut nungguin chat dari gebetannya, nggak Iya. balas-balas, pasti nyari kita. Sibuk Iya. kah? Terus kemana? ngechatin ini, kamu bikin mood banget. Kamu bikin mood banget. Iya, bikin mood banget, nggak bikin sayang. Iya sih. Kamu, aduh. Kamu lucu banget. Ya wajar, Lucu, ya. kan kita badut. Iya. Tapi Ya, sekarang iya pacaran badut nggak? kan emang lucu. Sekarang lagi enggak. Kenapa enggak? Emang lagi enggak, udah maybe like Pengen sendiri ini atau?
bulan Juli Apa ya, udah gimana? setahun. Wah, Lagi males lah. Kalau kata Raditya Dika juga itu, seorang masih jomblo tuh cintanya habis sama mantan ya mas. bener. Kayak, soalnya Karena gimana? kayak Gimana, 2 tahun gimana? gitu kan dari SMA aku kan kayak ngabisin waktu itu ya bareng dia terus sampai aku kuliah gitu kan. Terus ya pas udah nggak punya pacar, bingung cara deketin cewek gimana lagi caranya. Lupa caranya PDKT no. Lupa. Lupa caranya PDKT karena udah kelamaan sama si mantan. Si maka itu penyebab seorang masih jomblo cintanya habis di mantannya, Iya. kata Raditya Dika. Tapi memang kenyataannya sih gitu. Terus biasanya kalau mereka pas stres ingatnya mantan. Biasanya gitu. Biasanya. Sebenarnya kalau ingat mantannya sih itu nggak masalah sih mas. Kayaknya lebih ke arah kenangan sih, memori Kenangan bersama memoris. mantan. Bukan nggak harus sama mantannya, tapi ya kayak kenangannya itu, like kebiasaan gitu. Kalau aku ya, kalau orangnya sih ya udah ikhlas, tapi kayak momen-momennya gitu loh. Momen Kayak misalnya, ya like kayak kalau orangnya ikhlas-ikhlasnya ya kayak misalnya aku lagi hujan gitu kan, jadi keinget oh hujan dulu aku ngapain ya sama dia. Udah gitu aja. Makan mie kuah Makan di mie kuah. warung di warung pas hujan-hujan. Nah gitu. Biasanya sih gitu. Biasanya kenangan memang sulit dilupakan no, beneran. Ya itu kan ibaratnya kenangannya menjadi kenangan baik kan, bukan kenangan buruk. Jadi ya disimpan ya nggak apa-apa. Disimpan nggak apa-apa buat kenang-kenangan, namanya juga kenangan. Wajar lah percintaan itu, masa SMA pasti nggak bakal dilupain lah. Ya kalau kuliah ya emang benar-benar harus, kalau jurusan tuh ya rata-rata anaknya ada yang suka main, ada yang benar-benar ambis gitu. Kayaknya Di nggak jurusan jurusanmu tuh. aja deh no. Semua jurusan sih harusnya gitu sih. Ada yang ambis, ada yang suka main, ada yang malesan, ada yang bolosan. Kayaknya Pasti kalau aku tuh ambis mas. Tapi ambis. hamil 1 deadline. Itu power of Ambisnya pepet. Jelas. Katanya tapi pas aku buka IG kayak baru malam ini tadi, katanya itu kalau orang kepepet itu ada itunya. Ada apa? Power of kepepet tuh emang ada ternyata. Orang-orang lebih kreatif saat dia terpaksa Kepepet. gitu, tertekan. Tertekan pasti mereka akan mengeluarkan ide-ide mereka dan kekuatan mereka buat mengerjakan sesuatu itu. Tapi aku pernah ngalami kok, beneran. Sering Balik lagi aku nih mas, malah kita dulu balik lagi nih ya. balik lagi kita ke itu apa namanya yang tadi maba yang cari pacar di Maba yang sini. cari Kan kita di Malang. pacar. Biasanya tuh kalau maba yang dicari pacarnya di Malang ya, salah satu kampus atau kampus sebelah gitu kan, itu pasti date idea-nya ke itu, ke Batu. Ke Batu. Ya, ke Batu ke apa tuh? Iya, yang itu videomu kamu sendiri tapi nekat. Iya. Beneran, jangan buat kalian yang jomblo, jangan sekali-sekali main sendiri ke para layang. Beneran, kalian kayak uji nyali. Malulah kalian kesana sendiri. Kalau kalian ibaratnya mau self healing gitu kan, sendiri gitu kan, ingin ngelupain mantan, tapi tempatnya kalau para layang kayak nggak cocok. Nggak cocok, malah salah tempat, beneran bikin sakit Salah hati. tempat. Soalnya isinya orang pacaran semua rata-rata. Yang kamu lihat kan videoku kemarin sama FYP. Sumpah, aku ngakak itu, sumpah. Aku loh nggak sengaja kan, aku pengen ke para layang pas sore kayak gimana sih gitu loh. Pas kesana ternyata couple sini, Banyak couple sekali. sana, anjay, aku sendirian. Pasti dalam hati orang-orang yang lihat Mas sendiri, dasar jomblo, ngapain di sini? Nah, makanya gitu, ngapain dia kesini sendiri? Jomblo ya, pasti gitu. Males. Ujinya, Aku lebih ke malah, arah uji nyali sih itu, bukan jalan-jalan. iya, uji nyali, uji mental.
Beneran susah. Mas pas dulu pas jadi maba pernah punya pacar Malang tapi tahun selama kuliah Pacar di kampus. di kampus pernah. Iya, sama anak FEB itu. Widih, bebek teknik sebelahan gitu kan ya kan? Iya, Fakultasnya. Ya. sebelahan. Itu teman Pati sih sebenarnya. Oh, teman Pati. Teman Pati. Ya awalnya ya cinlok ya wes wajar. Pati itu yang komputer itu bukan sih? Iya bener. Yang seminggu. Ya kan? Oh, angkatanmu seminggu ya? Angkatanku berapa? Sehari aja. Seminggu tapi kayak minggu ini dikasih teori, minggu depan ujiannya. Oh enggak, aku seminggu full pas itu. Kalau aku enggak, itu ganti apa ya? Pati itu yang komputer itu kan, ambil sertifikat. Yang kita harus bikin email, Iya. bikin web, Iya. gitu loh. Aku kasihan sama temanku tapi. Kenapa? Temanku P2KK namanya itu Kusno, shout out to Kusno. Soalnya orangnya baik, anak teknik elektro kalau nggak salah, elektro 2019. Kan itu kan jadwal Pati itu kan biasanya barengan sama angkatan 1 semua yang teman-teman P2KK juga kan biasanya. Biasanya gitu. Kan? Nah, aku bareng sama temanku ini, Kusno itu. Aku kaget, sebelahan sama dia kan, ngobrol-ngobrol. Minggu ini kayak apa latihan, minggu depannya praktik kayak itu kan. Pas tes kan itu ada 3 modul ya kalau nggak salah nih. Lupa. Sekali informasi buat maba nih, kalau angkatanku tuh ada 3 modul gitu kan. Pokoknya modulnya itu yang paling gampang, sedang, sama yang paling susah lah, kita ibaratkan gitu aja. Tapi kita bisa milih ngerjainnya, mau ngerjain yang susah dulu apa yang medium apa yang paling gampang gitu kan. Aku sama dia ngerjain yang paling gampang lah dulu. Dan tekan berdua, nggak apa-apa masih, memang nggak apa-apa kan katanya kan, saling bantu kata kakaknya gitu kan. Tapi ya kalau ngulang ya tanggung masing-masing gitu kan. Lah kok Jain gitu? aku mas, bareng dia 1 mas. Lulus berdua, nilai skornya 600 apa berapa gitu kan. Pokoknya lulus lah skornya 700 gitu. Lulus, senang. Pergilah dulu sholat maghrib habis itu kan, aku soalnya sore itu kan. Loh, sampai sore. Aku mulai sore doang, jam 4 sampai jam 8 kayak gitu. Oh iya bener sih, ada shift-shiftan kok. Iya, terus udah aku sama dia sholat maghrib dulu kan. Di itu habis sholat maghrib dia minta temenin ke kelasnya, dia mau izin dulu soalnya dia ada kelas malam itu kan. Di KB berapa ya? 3 di KB 3. Itu aku baru pertama kali ngerasain naik lift di kampus itu mas. Oh iya, kampusnya nggak ada lift ya? Nggak ada. Terus bareng dia izin, habis dia izin balik kan, sisa 2 modul nih mas. Yang medium sama hard. Sama yang hard udah pasti dong, tidak mungkin kami bisa dong. Nah yang medium ini mas kejadiannya, sumpah aku terima kasih sama dia. Gimana? Jadi medium ini aku lulus, dia tapi nggak lulus. Lah kok bisa? Kan Padahal aku nyontek dia. Lah ya kok bisa, kalian kan contekan. Sumpah. Ya itu sumpah, bingung kok. Loh kok kamu nggak lulus? Kamu lulus? Lulus kataku. Sumpah. Itu satu ruangan bingung semua. Kok bisa kata temenku yang lain. Sumpah aku kasihan sama dia, tapi satu buat dia sih udah bantuin aku. Iya. Temen yang baik. Ya teman yang baik sih. Biasanya yang gitu-gitu tuh buat maba nih ya. Kalau nggak tahu, kalau P2KK itu kan terangkatan gitu kan, angkatan 1 sampai berapa gitu. Kalau yang angkatan 1 kayak aku tuh enak. Kita belum pernah masuk kuliah, jadi benar-benar cari teman di situ. Kalau misalnya udah angkatannya kayak udah pernah masuk kuliah, kamu di P2KK tuh ngumpulnya pasti kayak pas makan gitu, pasti bareng-bareng teman kuliahmu. Kayak sosialisasi sama yang teman dari jurusan lain tuh agak kurang lah. Oh iya, walaupun pasti. tetap ada. Kan gimana ya kalau aku sih orangnya kalau awal ketemu susah berbaur sih ini. Melihat sekitar dulu, baru nanti gini. Ya cara deketinnya pakai gini ya. Jadi sama berarti kalau pas P2KK pertama itu makan yang ngumpul sama anak-anak elektro dulu gitu. ya kan kayak emang wajar sih. Kayak aku aja gara-gara teman kelasku kan, itu aku angkatan 1 kan soalnya kan, pertama banget malahan kan. Emang nggak ada yang tahu. Ya udah mulai.
pokoknya itu 2 bulan sebelum pas maba malahan mulainya kan. Kayak lama banget gitu. Dulu banget. Pokoknya paling duluan lah habis. Kamu Pokoknya belum kalau nggak berapa salah ya? habis orang UAS langsung P2KK kalau nggak salah. Apa habis orang semester pendek gitu lupa aku. Kayak habis UAS soalnya pas liburan pas aku ke kampus itu banyak yang masih pakai putih hitam dulu pas aku ngambil almat pertama kali. Oh, oke. Berarti Si ya P2KK iya pasti sih, seru pas sih. liburan kok. Pas liburan itu ya P2KK. Ya biasa sih gitu kan. Kamu Seru dapat sih P2KK. pacar nggak? Apa? Di sana dapat pacar nggak? Apa masih sama yang temenmu yang di Kalimantan? Pas kapan tuh? P2KK. P2KK aku punya pacar. Oh, masih punya pacar P2KK. Masih punya pacar. Bertahan berapa Ya. lama? Itu kan yang aku putus itu pokoknya aku kayaknya tahun lalu deh. Pokoknya pas aku maba itu sempat sampai setahun ya. Enggak sampai setahun semester nih. 3, 4 Pokoknya pas lah ya? Enggak, aku putusnya kayaknya semester 2 deh, Mas. Hah? Semester 2? Semester 3 aku putus kayak harusnya. Ah, Semester 2, semester 3. Libur semester 2. Entar itulah pokoknya. gara-gara Ya, gitulah LDR biasa. LDR, gangguan LDR loh ya. Ya sih, balik lagi salahku ya gitu LDR. Dulu sama sih aku sebelum pas masuk kuliah, pas kuliah daftar kuliah itu masih punya pacar, bertahan 2 bulan udah putus. Tuh kecepatan sih. Ya nggak sampai kok ya. Itu kayaknya sampai 10 bulan pas kuliah deh baru. Jadi pas SMA kan udah 2 tahun. Itu sih. Jadi ya balik lagi nih ke tema awal kita tentang maba yang cari pacar. Sebenarnya kalau di UMM tuh ya banyak sih mau cari pacar apa. Model yang apa namanya? Di UMM banyak beneran. Apalagi kelas munut ya Allah. Banyak cara. Nih kalau ada anak-anak kelas kalian denger pasti pada salting nih kalau gitu diomongin gitu. Kelasmu? Ya. Farmasi B berapa? 4? Apa? Kamu semester 4? Aku semester ya 4. Iya, farmasi B 4. 4B. Bukan aku kelas A. Wah. Kenapa tadi ngomong B? Aku ngomong kelas A. Pasti kayak mereka pasti salah. Salah dengar. Ada salam nggak no buat kelasmu? Enggak, semangat buat UAS saya sih kayaknya. Emang UAS mulai kapan? UAS ini tanggal berapa kita take? 28 ya? Minggu depan. Tapi minggu ini kayak kami ujian praktikum. Oh, oke. Di angkatanku ya banyak juga yang pacaran pas ketemu di kampus gitu, pas lagi lomba atau pas student day. Pas student day gitu kan lebih kenal sama teman-teman sefakultas gitu kan. Kan diwajibkan Sabtu Minggu kan student day ku. Sabtu kalau angkatanku gimana? Pokoknya satu hari antara Sabtu sama Minggu. Salah satunya itu pokoknya student day selama 1 semester itu kan. Oke. Jadi gimana pesanmu untuk percintaan saat maba ini? Ya banyak sabar lah, kurangi ego. Kalau masih ego masing-masing saling kayak teriak-teriakan gitu ya susah, pasti nggak bakal ketemu jalannya. Tapi kalau misalnya masalah itu dibiarin juga pasti bakal itu kayak numpuk gitu. Soalnya kayak ya udah nggak usah kita lupain aja, nggak bisa gitu, masalah harus diselesain, nggak bisa dilupain gitu aja. Jadi harus ketemu jalan tengahnya, bukan cuma dihindarin. Oh iya bener karena gimana ya, kita pas maba itu pasti masih beranjak dewasa gak sih, umur 18-19 gak sih? Ya umur 18-19 ya itu kan masih labil-labil lah. Jadi ya wajar sih, wajar banget, malah memang harus gitu kayaknya orang yang berumur 18, 17 gitu, 17, 18, 19 gitu.
Kalau ada masalah, yang diselesaikan masalahnya bukan hubungannya. Kalau gitu, iya kan, bener. Kalau diselesaikan hubungannya, ya udah masalahnya Ya. tetap. Jadi gimana? Masalahnya ya tetap. Masalahnya yang Terus tetap tapi hubungannya yang kandas. Tapi Mas, aku mau nanya nih, ada Gimana? tips-tips buat yang itu nggak sih, LDR? Tips buat yang LDR. Ya, Aduh, ini. Ya menurutku gimana ya? Kalau LDR itu saling punya pondasi yang kuat untuk kepercayaan. Ngerti nggak? paham. Jadi aku percaya kamu di sana cari ilmu, yang di sana juga percaya di sini cari ilmu, nggak yang lain. Walaupun bolehlah kalian temenan sama lawan jenis, tapi ingat porsi. Temen ya temen, pacar ya pacar. Kalau Paham. kalian temenan rasa pacar, terus apa bedanya kalau sama kalian selingkuh? Padahal selingkuh Ya, itu sesuatu yang sangat menurutku nggak bisa dimaafkan. ya sih, apapun kesalahannya, selama itu belum selingkuh masih bisa dimaafkan. Iya, Tapi masih kalau bisa udah selingkuh, udah berat sih. Udah berat. Tapi kalau misalnya ada nih, kalau orang ngasih kesempatan kedua gara-gara itu selingkuh, itu berarti dia emang benar-benar sayang. Bener-bener sayang. Walaupun disakitin, walaupun dia akhirnya mungkin udah ngasih kesempatan kedua, maybe next time bakal diselingkuhin lagi. Ulangin lagi. Karena biasanya yang orang dikasih kesempatan kedua itu mikirnya, dia masih Paling percaya aku. Ya, paling next time aku alasan gini, itu balik lagi. Iya, Biasanya gitu. itu sih. Ya itu susahnya kalau LDR tuh udah nggak kelihatan Jadi- orangnya, terus waktunya nggak menentu juga untuk nggak menentu untuk ketemu, kan LDR aja. Nggak menentu untuk saling kabar gitu loh, kan pasti punya kesibukan sendiri-sendiri kan. Iya sih, apalagi kayak jurusanku kan itu kayak gak jurusanku doang sih, kayaknya semua jurusan pasti pas maba tuh banyak banget tugas ya. Itu Iya sumpah. beneran. Peralihan dari SMA ke kuliah itu berasa sih. Yang katanya pengen santai pas kuliah, Iya, apa nggak kabar bisa. sekarang? Pakal ya. Malahan kayak yang SMA itu bilang, kayaknya kuliah enak ya, begadang mulu. Iya, begadang tapi nugas, begadangnya nugas, bukan game. Mereka belum tahu apa itu kuliah yang sebenarnya. Ya, balik lagi nih, itu mungkin pesan-pesan dari kita ya buat Iya. maba UMM yang baru nih 2021. Selamat datang ya. Jangan Ini lupa dengerin kita Masuk terus. gelombang 3 gak sih sekarang? Gelombang 3 ya, kalau nggak salah. Iya. Gelombang 3 kayaknya. Ya, berarti Buat yang kalau gelombang 1 dan 2, selamat yang sudah lolos. Sekarang perjuangan kalian menempuh perkuliahan di UMM. Semoga jadi yang terbaik. Jangan menyerah di tengah jalan karena itu pilihan kalian. Kasihan orang tua. di UMM enak kuliah, bukan nggak susah sih, fasilitasnya lengkap lah kalau kalian di sini. Ya, fasilitasnya tinggal kalian aja lagi memanfaatinnya gimana. Benar. Kalian pengen cari uang bisa, cari ilmu bisa, cari pacar bisa. Tinggal apa? Tujuan Tinggal kalian kemauan kesini itu apa? Kemauan masing-masing. Kalian cari ketiganya bisa, tapi kalau kalian robot tapi. Berarti yang pertama tadi mahasiswa maba yang pengen jomblo aja. Jomblo. Yang kedua maba yang udah punya pacar dari dia sebelum kuliah, sama maba yang cari pacar pas kuliah. Emang ya gitu sih, semuanya ada tantangannya masing-masing sih kayaknya. Tinggal kalian pilih mana. Ya saranku baiknya kan kalau kalian kuliah kan ya diingat lagi lah tujuan kalian buat kuliah tuh buat ngapain gitu kan. Kalau kalian kesini buat kuliah ya kuliah aja. Kalau dapat pacar ya bonus gitu. Ya bonus.
Kalau Kalau kalian kesini cuma misalnya nyari pacar ya dapat pacar, tapi nggak dapat kuliah, misalnya gitu kan kuliah, terus jadi dia ibaratnya belajar terus ada teman dia nanya, terus kamu bisa ngajarin, kan nggak mau ngajarin orang kan dapat pahala gitu kan. Terus siapa tahu orang itu malah suka sama kamu, kan itu bonus juga. bonus, iya bonus banget, bonus yang wow. Disukai orang karena pintar itu lebih seneng daripada disukai orang cuma karena ganteng deh. Iya bener, Atau cantik. karena gimana ya, kalau pinter itu nggak habis dimakan umur. Kalau kita ganteng paling bentar lagi keriput. Kalau Iya. Biasanya ngomong gitu tuh orang jelek enggak Mas. gitu, enggak bukan, kan nggak tahu juga orang di jalan kayak apa, tiba-tiba kecelakaan terus harus Ya, nganu kan, ya nggak, jangan sampai beneran. iya. Tapi kan ya gitulah, disukai karena kepintaran itu something yang wow. Ya wow banget sih. Udah no? Mungkin kayaknya itu aja deh dari kita ya. Ya. Oke, Next kita harus bahas apa nih? Kalian tulis di komentar Nah. boleh. Next time mungkin ada yang pengen bahas tentang matkul, maybe mungkin Matkul, kita harus jurusan atau apa? jurusan atau kita ngajak setiap ngobrol. Kamis malam Ngobrol. pasti up tentang Ya kayak mengenal ya kampus tuh nggak cuman tempat buat kalian belajar, ya banyak kayak siapa tahu kalian bisa jadi atlet juga dari kampus gitu kan, banyak kok kampus. kan, siapa yang tahu? Tinggal kalian mencari bakat kalian di sini aja. Ya, Sisi lain dari kampus loh ya, bukan horror story loh. Kalau horror story itu ya mungkin. berarti kayak trivia gitulah tentang kampus nanti kita omong. Iya, bisa. Buat yang nggak tahu mungkin nanti kita bisa jelasin juga gimana keadaan kampus 2, keadaan kampus 1 gitu kan. Pasti teman-teman nih banyak nih anak kampus 3 tuh yang bahkan belum pernah ke kampus 2 atau kampus 1 gitu kan. Iya. Ya, aku yakin malah nggak tahu di mana kampus 1. Aku malahan yang satu fakultas sama anak kampus 1 nggak pernah ke kampus 1. Sama Soalnya- Visio. Visio di Ya. kampus 2 juga. Visio kampus 1, tapi kan satu fakultas sama Vikas. Oh iya sih. Aku nggak pernah ke kampus 1 malahan. Soalnya belum pernah ada urusan yang mengharuskan aku ke situ. Sepertinya nggak ada deh. Berarti yang keren itu Visio dong, Mas. Pernah kuliah di 3 kampus berarti. Iya, 1, 2, 3 pasti pernah. Kampus 1 dia kuliah biasa. Kampus 2 kalau acara fakultas gitu kan pasti. Kampus 3 dia pas maba sama kuliah anatomi. Sama di rumah sakit lu. Oh itu kan yang di rumah sakit nggak tahu aku itu yang magang apa ada lab yang nggak tahu juga. Temanku juga di rumah Kalau- sakit nih kemarin. Rumah sakit juga ya. Kalau aku di rumah sakit dulu itu Paskas. Lihat subuh. Nanti kayaknya bisa nih kita ngomongin hal-hal lucu pas teman iya. kita Paskas tuh apa aja kelakuan random. Kelakuan mereka pas kuliah Ahad subuh ya. Kan ini Ya. tentang cerita kita ya, Nu ya. Ya cerita kita. Jadi misalnya Cerita nggak apa-apa, kirim ke DM Story 64. ya Pasti. ke DM aja. Siapa tahu teman-teman misalnya nih ada mau cerita juga tentang pengalaman kalian pas misalnya Paskas, pas P2KK, pas Boleh. Pati gitu kejadian lucu atau mau curhat-curhat juga bisa sih, kirim aja Bisa. nanti. Mau Masuk post ke atau apa podcast kita ya. Ya. Bahkan bisa kita undang juga kok, kita ajak ngobrol nanti. Oh, tentu. Jadi sekian podcast malam ini. Ini kita take malam hari dan di-post nanti malam jam 12. Cepet ya. Cepet kok. Oke. Yuk, mungkin makasih sekian dari kami. Dari kami, aku Tetap- Amer. Aku Binu. Bye bye. Kita bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye.